Baiklah, saya telah membicarakan hal ini sebelumnya. Yang terbaik adalah memanggil satu sama lain dengan nama di antara kita. Tidak ada masalah dalam menampilkan satu sama lain dengan nama dewa mereka. Dai Hao, sebenarnya apa yang membuatmu berpikir tidak benar? Dewa perang dengan marah berkata. Dai Hao memaksakan senyum dan berkata, bagaimana bisa seperti ini? Kita tidak bisa salah mengira posisi satu sama lain. Anda adalah senior. Baik, God of Emotion, cepat buat makan malam. Ada banyak hal hari ini, saya ingin minum. Ya Pak, Dewa Emosi balas tersenyum, lalu buru-buru pergi bekerja. Memang benar dia punya posisi tinggi di sini, tapi itu hanya sebuah nama. Di rumah kayu 3 kamar ini, ada 3 pasangan suami istri. Pada hari-hari biasa, dia bertanggung jawab untuk memasak, Dewa Kupu-Kupu bertugas membersihkan. Mereka hidup bersama secara harmonis. Di alam ilahi, ini bisa dilihat sebagai keluarga besar yang jarang. Tidak perlu terburu-buru memasak makan malam. Kalian ikuti kami dulu. Suara tajam tiba-tiba terdengar tanpa pemberitahuan sebelumnya. 4 lampu berbeda datang bersamaan dengan suara itu yang keluar dari 4 arah yang berbeda. Segera setelah muncul, lampu tersebut langsung menutupi langit dan area beberapa ribu meter persegi di sekitar rumah kayu tersebut. Keempat lampu tersebut masing-masing adalah kuning muda, hijau tua, merah muda tua dan biru tua. 4 lampu berbeda memenuhi seluruh lingkungan sekitarnya dengan energi yang mengintimidasi. Dalam sedetik, setiap aura jahat muncul. Langit disamarkan sepenuhnya. Apa yang terjadi? Dewa perang agak terkejut dengan transformasi langit. Dia telah berada di alam ilahi selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat situasi seperti ini. Di alam ilahi, meski masih ada konflik, tapi itu sangat kecil. Setiap dewa memiliki wilayahnya sendiri. Mereka hampir tidak meninggalkan wilayah mereka, kecuali sesuatu yang besar terjadi pada alam ilahi. Tetapi jika itu masalahnya, mereka hanya menggunakan kata-kata untuk bertarung, langsung memberitahu komite alam ilahi, biarkan komite alam ilahi memutuskan. Berbicara tentang perkelahian, tidak ada yang paling sedikit di sini. Kali ini, lampu 4 warna menyala, membawa energi jahat, apalagi aura mereka mengintimidasi datang bersama kedatangan mereka. 4 sosok mirip cahaya tiba di arah yang berbeda, masing-masing memancarkan energi yang berbeda. Dewa emosi, pria baik hati yang telah menundukkan kepala dan menekuk lutut. Sekarang telah bergerak ke samping, muncul di depan orang tuanya. Orang tuanya, yang hanya bisa dianggap sebagai petugas dewa tingkat kultivasi terendah di alam ilahi. Pada dasarnya tidak cocok untuk bertarung di alam ilahi. Dewa perang, dewa kecepatan dan dewa kupu-kupu juga membentuk jalan mereka. Keempatnya membentuk lingkaran. Mengelilingi orang tua dewa emosi di tengah. Kamu siapa? Dewa emosi berteriak dengan nada rendah. Pada saat itu, setiap lingkaran cahaya perlahan naik ke belakangnya, napasnya mulai menjadi aneh. Itu adalah rangkaian gelombang besar yang berfluktuasi, memberi jalan bagi 4 cahaya yang turun dari langit. Roda cahaya 7 cincin, dewa tingkat pertama. Tapi ketika keempatnya menyatukan kepala, roda ringan mereka juga naik dari belakang. Itu adalah roda ringan 7 cincin,
Itu benar-benar roda ringan 7 cincin. 4 dewa tingkat pertama. Sekilas kejutan melintas di mata dewa perang. Orang harus tahu hanya ada 18 dewa tingkat pertama di alam ilahi. Lingkaran cahaya keempat orang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka pasti memiliki status hormat. Kamu adalah pria pertama dengan roda cahaya kuning samar itu ramping, tapi kepalanya ternyata besar, aura jantan yang tajam terpancar dari matanya. Anda adalah dewa dosa asli, dewa keserakahan. Roda lampu kuning samar memudar sedikit. Dewa keserakahan mencibir, lalu berkata, "Benar, ini aku." Dewa perang berpaling ke arah lain, menatap pemilik roda lampu hijau tua. Ia seorang pria yang gemuk, matanya terbuka lebar, tubuhnya goyah. Jika melihat dengan sigap, ia sepertinya kurang banyak tidur. Dewa kemalasan, dewa kemalasan yang gemuk setengah tertidur setengah terjaga. Dewa perang perlahan melangkah, melihat ke belakang kedua dewa itu. Cahaya merah jambu tua terpancar. Roda cahaya merah jambu tua memiliki 7 lingkaran cahaya serupa di dalamnya. Itu adalah seorang wanita. Dia mengerutkan kening, ada kecemburuan yang tak ada habisnya di matanya. Penampilannya cukup jelek, satu matanya besar, yang lain kecil, hidungnya rata, dia pendek tak terlukiskan, bahunya bengkok. Dewa kecemburuan, pria dengan roda lampu 7 cincin biru tua itu sangat tampan. Dia memiliki rambut pirang panjang berkilau. Sambil berjalan dengan bangga ke depan, dia melirik God of War dengan meremehkan. Dewa arogansi, iya, itu aku, kenapa tidak cepat-cepat menyerah? Dewa arogansi berteriak dengan ganas. Dewa perang dengan dingin menyapu 4 dewa. Dengan acuh tak acuh berkata, 7 kejahatan. 7 dewa dosa asli yang besar telah meluangkan waktu Anda untuk mengunjungi akomodasi sederhana kami. Ini adalah Tuhan yang rendah hati. Bolehkah saya tahu alasan Anda datang ke sini hari ini? Saya belum memiliki hubungan apapun dengan semua dewa dosa asli sejauh ini. Dewa keserakahan tertawa dan berkata, itu benar. Kami tidak mengenal Anda. Tapi, salah siapa kau mengenal orang itu? Putri dan menantunya juga ada di sini. Sangat bagus, sangat bagus. Kami akan membawa Anda semua kembali, memberi Anda kesempatan untuk bersama-sama. Kamu berani melawan ayahku, sungguh nyali yang besar. Dewa kupu-kupu marah, berteriak dengan dingin. Sepasang sayap ungu keemasan raksasa di punggungnya terentang. Mata dewa emosi semakin dalam, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Datang dan meraih tangan dewa kupu-kupu. Dewa arogansi berbicara dengan jijik. Namun, hanya ada satu dewa tingkat pertama di sini. Guru telah memerintahkan kita berempat untuk datang ke sini. Hanya aku yang cukup. Aku akan mengumpulkan seluruhnya dalam satu jaring. Setelah mendengar kelompok dewa dosa asli berbicara, perasaan dewa perang jatuh langsung ke dasar. Dia tahu alasan mengapa dewa dosa asli ini datang ke sini. Mereka tidak hanya ingin melawan keluarganya, tetapi juga orang yang mengendalikan alam ilahi, saudara baik dewa laut. Selain itu, mereka punya nyali untuk melakukan ini, yang hanya berarti mereka telah merencanakan segalanya dengan hati-hati. Mungkinkah dewa kehancuran ingin memicu perang? Risiko yang sangat besar. Bukankah dia takut dengan hukuman ilahi? Dewa kecepatan bergumam dengan marah. Dewa kecemburuan berkata dengan nada mencemooh. Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan mengendalikan hukuman ilahi. Keempat dewa dosa yang mematikan semua berkumpul di akomodasi terpencil dewa emosi. Menciptakan suasana yang mendominasi dan membuat semua orang di rumah dewa emosi mengeras. Dewa iri hati berkata dengan dingin,
Dewa Laut Tangsan itu. Aku tidak tahu persis apa kualifikasinya yang cocok untuk posisi penguasa alam ilahi. Dia pada dasarnya tidak pantas mendapatkan posisi itu, setelah alam ilahi diberikan ke tangannya. Tidak ada kemajuan apapun. Sudah waktunya untuk berubah. Dewa Perang menghela nafas dalam-dalam, air mata mengalir di matanya. Suasana di sekitarnya penuh warna perang. Kemudian aura yang kuat keluar dari tubuhnya, segera membuat udara bergerak lebih cepat, sedikit geraman keluar, tubuhnya juga mulai mengembang. Karena hal telah berubah menjadi seperti ini. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Mereka harus keluar, dan berbicara nanti. Ayah dari Dewa Emosi sangat tenang, dia menepuk pundak Dewa Emosi, dengan mantap berkata, "Nak, kamu tidak perlu mengganggu di antara kami. Kami telah hidup selama beberapa dekade dengan kalian semua di sekitar, itu telah terjadi. Waktu terbaik kita." Tubuh Dewa Emosi bergetar. Matanya menjadi lebih gigih. Pikirannya sangat teguh. Dia telah melalui banyak kesulitan sebelumnya untuk berhasil berkultivasi menjadi dewa. Tidak peduli seberapa keras situasi yang dia hadapi. Dia bahkan tidak bergeming sedikit pun. 4 dewa tingkat pertama, ayo bertarung. Lingkaran 7 cincin di belakang punggungnya bersinar, emosi yang kuat naik dan berkumpul di sekitar tubuhnya. Lalu tiba-tiba muncul, tidak hanya dia, tetapi juga Dewa Kupu-Kupu. Lingkaran ungu keemasannya naik, kemudian bersama dengan Dewa Emosi, mereka terus-menerus mengirimkan iluminasi ilahi. Satu demi satu, iluminasi ini tampaknya samar-samar bergabung satu sama lain. Saat itu ketika mereka saling menemani untuk bertarung di benua Dou, kemampuan mereka bisa digabungkan satu sama lain. Setelah kultivasi mereka mencapai tingkat dewa, karena tubuh mereka tidak mampu mencapai tingkat fusi ini, mereka tidak dapat melanjutkan. Tetapi segera setelah mereka menjadi dewa, mereka dibaptis oleh kekuatan dewa dari alam ilahi. Kemampuan masa lalu mereka yang ingin mereka dapatkan kembali telah dipulihkan. Dewa kehancuran telah menunjuk 4 dewa tingkat pertama untuk menangkap mereka, itu memang logis. Dewa Emosi hanyalah dewa tingkat pertama belaka, dewa-dewa tingkat 2 teratas. Dan yang lebih penting, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu, Dewa Perang dan Dewa Kecepatan, mereka semua membawa kemampuan yang sama dari benua Douluo. Itu adalah teknik perpaduan jiwa bela diri. Tentu saja, saat ini itu harus disebut teknik perpaduan jiwa dewa. Karena tidak ada banyak konflik di alam ilahi, meskipun sebagai pelaksana hukum dari alam ilahi. Dewa penghancur tidak tahu apa sebenarnya level teknik penggabungan jiwa ilahi mereka. Cahaya lembut dipancarkan, udaranya sedikit terdistorsi. Lingkaran cahaya 4 dewa dosa yang mematikan juga bergerak. Mereka tidak hanya perlu menjepret ke-6 orang ini. Tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak dapat memberitahu orang-orang dari luar tentang hal ini. Jelas, ketika mereka menjalankan rencana mereka, lokasi lain secara bersamaan juga mulai sama. Komite Alam Ilahi. Tangsan diam-diam menangani bisnis kantor, selama beberapa hari terakhir. Mungkin karena firasatnya akan menjadi kenyataan, dia menjadi lebih sensitif. Karena firasat yang tidak diketahui itu, terlebih lagi, dewa memiliki perasaan yang berbeda. Dia bahkan tidak tahu metode mana yang bisa dia gunakan untuk mempersiapkan ini. Bagaimanapun, basisnya di alam ilahi masih terlalu dangkal. Bertahun-tahun telah berlalu dengan cepat, meskipun dia masih mengatur alam ilahi dan alam ilahi sejauh ini dalam damai, setiap Tuhan itu independen. Tidak akan mudah untuk mengaturnya kecuali mereka mau. Untuk menghadapi krisis yang tidak diketahui yang akan datang, dia hanya bisa mengandalkan pengalamannya yang telah terakumulasi di alam ilahi selama beberapa tahun terakhir. Meskipun krisis itu hebat, beratnya seperti gunung besar. Tangsan masih memiliki perasaan yang tidak jelas tentang itu, dia masih bisa melihat sedikit harapan bertahan hidup darinya. Hanya saja tidak mungkin dia memiliki penilaian yang lebih akurat.
Saya berharap krisis ini akan terjadi nanti. Setidaknya, hati Tang San mencelos, menunggu setelah putranya lahir. Saat itu, Xiao Wu bisa membantunya sedikit. Selama setengah tahun terakhir, alam ilahi telah damai. Dewa kehancuran seolah-olah banyak melatih dirinya sendiri. Dia hampir tidak berbicara di konferensi, tidak mengingatkan atau mengatakan apapun yang provokatif lagi. Tetap saja, Tang San jelas tidak berpikir Bapak Baptis alam ilahi ini akan setenang ini. Dia mungkin tenang karena persetujuan Tang San untuknya. Ada setengah tahun tersisa sampai tanggal jatuh tempo perjanjian. Sampai saat itu, jika krisis tidak terjadi, dia hanya bisa mendukung dewa kehancuran dalam memperluas alam ilahi. Semoga dia benar. Saat ini, Tang San sebenarnya berharap dia secara khusus membuat kesalahan. Lebih jauh lagi, dia tahu begitu rencana dewa kehancuran berhasil dilalui, posisinya di alam ilahi akan jatuh langsung ke bawah. Sampai saat itu, dia mungkin tidak lagi memiliki kekuatan alam ilahi di tangannya. Namun, meski seperti ini, Tang San akan bersedia menerimanya selama bencana tidak terjadi. Dewa kebaikan dan dewa jahat tidak ada dalam komite alam ilahi. Ada beberapa masalah saat mereka berada di dunia itu. Namun, dewa kebaikan dan dewa jahat tidak akan menghadapi lebih sedikit masalah yang mungkin tidak dapat mereka atasi saat bereinkarnasi ke kehidupan lain. Menurut aturan alam ilahi, seseorang tidak boleh ikut campur dengan urusan dunia fana. Pada akhirnya, mereka dulunya adalah dua raja dewa yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada alam ilahi. Masuk akal untuk membantu mereka, tetapi ada batasannya. Untuk saat ini, Tang San hanya bisa berdoa untuk mereka berdua, dewa kebaikan dan dewa jahat. Bagaimanapun, keduanya sekarang sedang dalam proses pemilihan, telah melalui banyak kesulitan. Tang San masih tidak tahan melihat mereka menderita. Tentu saja, dia ingin menguji menantu laki-lakinya dengan trik biasa berturut-turut. Siapa bilang menantu akan mengambil putri kesayangannya? Senyuman bodoh muncul di wajah Tang San ketika memikirkan putri dan menantunya. Setelah putrinya menikah, dia jauh lebih dewasa. Meskipun dia tidak tinggal bersamanya lagi, dia biasanya pulang ke rumah untuk meminta adik laki-laki. Besok dia akan meminta mereka pulang untuk makan keluarga. Sebagai orang yang memerintah alam ilahi, Tang San tidak dapat dengan mudah meninggalkan komite alam ilahi. Tetapi dia dapat mengizinkan dewa lain untuk datang ke sini, terutama anggota keluarga. Masalah kecil ini tidak menjadi masalah. Tang San, tiba-tiba, suara nada rendah terdengar. Tang San terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa merasakan apapun dalam rohnya yang tertidur seperti sebelumnya. Tapi suara ini sangat familiar, memang dewa kehancuran. Dia menyipitkan matanya. Kekuatan mental Tang San tiba-tiba mengalir keluar, ekspresinya juga berubah. Karena dia telah melihat dengan jelas, di luar komite alam ilahi, pasukan awan ungu tua yang tebal datang. Memancarkan cahaya ungu elektrik. Niat penghancuran yang menakutkan terbentuk di bawah awan itu. Kekuatannya memang luar biasa, jika hanya mengandalkan kekuatan dewa laut atau dewa asura. Tang San tidak akan menjadi tandingannya. Tapi Tang San adalah kompleks dari dua dewa. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan tanpa bantuan Xiao Wu, dia juga akan menang sendiri. Tapi masalahnya adalah, apa yang dewa kehancuran rencanakan? Di alam ilahi, dilarang menampilkan kemampuan seseorang. Cahaya biru menyala, Tang San segera meninggalkan komite alam ilahi. Melayang di udara, jauh dari blok awan raksasa. God of Destruction, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar lupa bahwa kami dilarang menggunakan kekuatan Tuhan? Tang San bertanya dengan sikap menyalahkan suara dewa kehancuran sedingin es, keluar dari awan ungu tua. Serahkan gembong kerajaan alam ilahi. Apa? Murid Tang San menyusut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dewa penghancur dapat memberikan komentar yang belak-belakan, yang jelas-jelas penuh dengan maksud pemberontakan. Anda ingin memulai pemberontakan?
Di belakang Tangsan, lingkaran cahaya biru mekar secara dramatis. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lingkaran 7 cincin. Itu memang Dewa Laut, Trisula emas muncul di tangannya. Meskipun dia hanyalah dewa tingkat pertama, penyatuan dewa ganda, selain fakta bahwa dia terus berlatih dengan rajin saat berada di alam ilahi, adalah alasan mengapa kultivasinya sangat kuat. Apalagi, dia bisa beralih ke Asuragat kapan saja. Dewa penghancur menjawab dengan dingin, jika alam ilahi terus berada di bawah kendali Anda, itu akan benar-benar bencana. Mungkin, bencana yang telah Anda perhitungkan adalah untuk Anda. Saya tidak perlu melancarkan pemberontakan, saya hanya ingin memperbaiki keadaan. Saya akan segera memberitahu seluruh alam ilahi siapa yang akan menjadi penguasa terbaik untuk perkembangan alam ilahi. Tangsan menghela nafas panjang, lalu berbicara, Dewa Penghancur. Aku bisa memahami tindakan tergesa-gesa Anda. Saya juga melakukan ini demi perkembangan alam ilahi. Tetapi saya memiliki firasat bahwa krisis terlalu intens, itu mungkin bisa menghancurkan alam ilahi. Oleh karena itu, saya harus menjaga alam ilahi tetap stabil sebaik mungkin. Anda harus pergi, anggap masalah hari ini karena tidak pernah terjadi. Anda adalah pelaksana hukum dari alam ilahi. Bagaimana dengan ini? Ha ha, ha 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 ha. Dewa kehancuran mengirimkan nyanyian tawa, ambil kembali kemunafikanmu. Anda memanfaatkan firasat palsu itu untuk mencegah alam ilahi berkembang seperti yang Anda harapkan, bukan? Landasan Anda tidak mencukupi. Setelah alam ilahi diperluas, banyak posisi dewa akan dibuat. Hingga saat itu, jumlah manusia dari dunia fana yang memenuhi syarat menjadi dewa akan meningkat, akibatnya jumlah dewa akan meningkat juga, yang akan mengancam posisi Anda. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Tangsan berkata dengan marah, kamu menggunakan pikiran kecil untuk memikirkan orang hebat. Belum lagi saya tidak takut akan terjadinya situasi seperti ini. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, lalu apa? Anda pikir saya sungguh-sungguh untuk posisi ini? Lebih jauh. Situasi seperti ini pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Kekuatan Anda hancur, yang bisa Anda kuasai hanya akan menjadi dewa iblis, dewa dosa yang mematikan, dewa sisi negatif. Tetapi di alam ilahi ini, jumlah dewa sisi negatif selamanya tidak bisa setengah dari positif dewa samping. Apakah kamu tidak jelas tentang itu? Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang menguasai alam ilahi? Saat itu, ketika Dewa Raja turun ke dunia fana, mereka telah mempercayakan alam ilahi kepadaku, yang juga karena masalah posisi Anda. Itu bukan karena Anda kekurangan kualitas, apalagi niat lainnya. Dan aku juga tidak. Jika ada satu cara, aku benar-benar mengundurkan diri dari posisi penguasa alam ilahi. Aku akan memberikan posisi ini kepada Dewi Kehidupan, bukan kamu. God of Destruction, apakah Dewi Kehidupan tahu bahwa Anda datang ke sini? Wajah Dewa Kehancuran menjadi sedikit serius. Dua kata Dewi Kehidupan ini memiliki rasa sayang yang cukup besar padanya. Dia tentu saja tahu, kita memiliki pikiran yang sama, kenapa dia bisa memihakmu? Dewa Kehancuran berkata dengan glasial. Tangsan menjawab dengan teguh, baiklah. Kalau begitu, tanyakan pada Dewi Kehidupan. Jika Dewi Kehidupan bersikeras untuk menggantikan posisi saya, Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat setuju juga. Saya akan bersedia memberikan posisi ini kepada Anda. Bagaimana ini? Dewa Kehancuran tidak akan membayangkan dia akan mengatakan itu, tetapi dia sangat jelas bahwa situasinya akan seperti itu. Tidak pernah terjadi, meskipun Dewa Kebaikan dan kemampuan pribadi Dewa Jahat berada di 5 besar dewa terlemah di komite alam ilahi. Lingkaran cahaya Dewa 9 cincin tingkat pertama mereka sangat kuat. Jika dia bersama mereka, hari ini tidak diragukan lagi materi tidak akan ada. Kemungkinan sukses terkecil. Oleh karena itu, Dewa Kehancuran dengan sengaja membuat mereka pergi ke dunia fana, memisahkan mereka darinya. Sampai mereka kembali, semuanya akan selesai,
mereka pasti tidak dapat mengubah apapun. Bahkan termasuk Dewi Kehidupan. Tangsan perlahan mengangkat trisula emas. Setiap lingkaran cahaya emas terpancar darinya. Dewa penghancuran, bagaimana dengan Dewi Kehidupan? Apakah dia istrimu? Dewa kehancuran tiba-tiba marah. Berteriak dengan keras, itu urusan kami, Anda tidak perlu memikirkannya. Tangsan menjawab dengan tajam, karena kamu terus bersikeras akan hal ini. Aku tidak punya cara selain menangkapmu terlebih dahulu, kemudian menemukan Dewi Kehidupan. Lingkaran 7 cincin di belakang punggungnya bersinar. Golden Trident bergerak dalam gerakan melingkar di udara. Kemudian setiap kelompok awan kuning terbentuk bersama menjadi lautan awan yang luas setelahnya, yang mulai melonjak ke arah di depannya. Mengaum, raungan keras keluar dari tubuh Dewa Perang yang memanjang sekitar 100 meter. Tubuhnya tampak seperti gunung megah yang megah ditutupi dengan sulaman berbulu hitam dan putih. Sepasang cakar harimau menyerang langsung ke Dewa Kebanggaan. Namun pada tubuhnya, kilatan cahaya biru tua memudar masuk dan keluar pada saat bersamaan. 4 kekuatan Dewa Dosa yang mematikan sangat kuat. Mereka semua adalah dewa tingkat pertama. Mereka memiliki kekuatan tempur dewa sisi negatif, yang jauh lebih kuat daripada dewa sisi positif. Keempat dewa ini bersatu untuk mendominasi dan menekan dewa emosi, dewa kupu-kupu. Dewa perang dan dewa kecepatan, membuat mereka tidak bisa bergerak. Itu bukanlah keterampilan apapun, melainkan murni penindasan dari kekuatan dewa. Penyatuan 4 dewa tingkat pertama menciptakan kekuatan dewa yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Lingkaran 7 cincin pada dewa emosi berkembang pesat. Dia sendirian menanggung semua tekanan yang memberikan kesempatan kepada dewa perang untuk menggunakan kekuatannya. Tak perlu dikatakan, penindasan kekuatan dewa saja sudah cukup untuk menangkap mereka semua. Banyak teknik dilemahkan tergantung pada level dewa. Jika menilai dengan adil, kekuatan dewa dan roh dewa adalah yang melemah. Tentu saja, teknik yang sesuai akan memperbesar hasilnya di dahi dewa emosi. Mata vertikal perlahan-lahan terbelah. Meski menahan semua tekanan, energinya tidak melemah sedikit, masih mendominasi. Dewa keserakahan memandang dewa emosi secara eksentrik. Dewa emosi penuh dengan kewaspadaan penuh semangat menatap rambut biru panjang dewa kupu-kupu. Dewa kemalasan masih setengah terjaga setengah tertidur. Dewa kebanggaan terus-menerus melancarkan serangan ke dewa perang. Dewa perang dan dewa kecepatan harus bersatu untuk bisa menahan serangannya. Orang ini memang kuat, sudah berapa tahun dia menjadi dewa? Hanya dalam beberapa dekade terakhir, dia benar-benar memiliki kekuatan dewa yang sangat besar. Tidak heran saat itu, Dewa Laut hanya menunjuknya sebagai dewa tingkat pertama, pasti ada alasan di baliknya. Banyak orang diperintahkan untuk datang ke sini hari ini, mereka tidak akan menyayangkan siapapun. Setidaknya untuk sementara, mereka tidak bisa membiarkan berita menyebar. Di alam ilahi, tidak peduli itu dewa laut atau dewa penghancur, atau anggota komite alam ilahi lainnya. Akan sulit bagi mereka untuk merebut seluruh alam ilahi. Lebih banyak kekuatan, kemalasan, dasar bajingan. Dewa keserakahan dengan kesal melirik dewa kemalasan. Orang ini pada awalnya tidak menggunakan kekuatan apapun, kemalasannya membuat darah orang mendidih. Tidak, dewa kemalasan mendengus. Kekuatan dewanya tiba-tiba marah. Di antara 7 dewa dosa yang mematikan di dalam hal jumlah keseluruhan kekuatan dewa, dia bisa dianggap sangat kuat. Berandal gendut yang malas ini akan langsung tidur jika dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi itulah cara kultivasinya, oleh karena itu, dia mengumpulkan kekuatan dewa yang paling banyak. Dewa kemalasan menyusul. Beberapa tetes keringat muncul di dahi dewa emosi. Dia secara pribadi tidak dapat melawan penindasan kekuatan dewa dari dewa dosa yang mematikan. Tetapi jika dia bersatu dengan dewa kupu-kupu, bergantung pada satu sama lain. Kekuatan dewa,
Fusion kekuatan ilahi yang lebih baru bisa meletuskan kekuatan yang lebih tinggi, yang bisa melampaui kekuatan tingkat normal. Setelah memasuki alam ilahi, dia memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertarung meskipun pengalaman bertarungnya di dunia fana berlimpah. Ini adalah alam ilahi, ada perbedaan besar antara alam ilahi dan dunia fana. Tidak bisa terus seperti ini, kita tidak akan bisa mengatasinya lagi, kata Dewa Kupu-Kupu dari lubuk hatinya. Dewa emosi dapat dengan mudah memahami, tetapi jika mereka tidak terus berjuang seperti ini, bagaimana dengan keluarga mereka? Dewa perang sekali lagi naik berhadapan dengan Dewa Kebanggaan. Cahaya keemasan yang menyala keluar dari tubuhnya, itu adalah penghalang pelindung harimau putih. Dewa Kebanggaan melepaskan pukulan ke White Tiger melindungi barrier. Biarkan Golden Bell pegunungan mengaum. Tubuh God of War bergetar hebat, setelah itu, tubuh raksasanya mengecilkan ukurannya sedikit, lalu berubah menjadi cahaya yang mendominasi dalam bentuk simbol pembunuhan. Bayangan gelap mengirimkan cahaya mengerikan dalam sekejap, yang membelah simbol pembunuhan sambil membawa racun seperti ular. Itu menyala lalu menghilang. Apa? Dewa Kebanggaan berteriak, cahaya biru tua di sampingnya berubah menjadi tirai cahaya, yang mencoba untuk mempertahankan serangan Dewa Perang. Tapi simbol pembunuhan besar itu sangat tajam, menghasilkan sedikit suara yang menusuk telinga. Cahaya biru tua itu hancur berkeping-keping. Setelah itu, cahaya mengerikan itu tiba di depannya. Dewa Kebanggaan menjerit kesakitan, dadanya banyak luka. Meski luka ini bisa sembuh dalam sedetik, ekspresinya menjadi brutal. Terluka. Dia terluka secara tak terduga. Sebagai dewa tingkat pertama yang sombong, dia diserang dengan parah sampai dia terluka parah seperti ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Dewa Kebanggaan memandang ke langit, mengeluarkan erangan yang intens. Lingkaran 7 lingkaran biru tua di belakangnya seketika menjadi lebih kuat sementara 2 lingkaran ilusi halo melayang. Seolah-olah dia mendapat lingkaran cahaya 9 cincin. Meskipun itu hanya ilusi, belum lagi sementara, yang jelas tidak membuatnya termasuk dalam kultivasi tingkat Raja Dewa, dia masih bisa menghasilkan kekuatan seperti itu. Seluruh energinya telah berubah secara luar biasa. Langit 7 lapis yang tangguh, itulah kekuatan Dewa Kebanggaan yang bisa menggandakan kekuatannya dalam sekejap mata. Sebuah pukulan dikirim. Di langit, sekelompok guntur biru tua menggerutu dengan keras seolah-olah itu bergabung dengan penyatuan 4 dewa dosa yang mematikan untuk menghancurkan langit menjadi beberapa bagian. Tidak bisa membunuh, Dewa Kemalasan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya mengucapkan kalimat pertama sejak dia datang ke sini. Setelah Dewa Kebanggaan menyerang, dia segera linglung. Baik, tidak peduli apa konfliknya, mereka tidak dapat membunuh siapapun. Bertarung di alam ilahi hanya untuk mengambil kendali kekuasaan. Jika mereka melanggar aturan dan membunuh siapapun, mereka langsung dibawa ke hukuman dewa, yang bukan lelucon. Namun, sudah terlambat untuk mundur sekarang. 9 surga yang luar biasa dahsyat Dewa Petir telah tiba di depan Dewa Perang dan Dewa Kecepatan. Ruang di sekitar Dewa Perang dan tubuh Dewa Kecepatan diubah menjadi banyak petir yang menggelegar. Tubuh mereka bersinar seperti cahaya biru tua. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, 4 dewa dosa yang mematikan tidak melihat sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Dewa Kecepatan menghindar dan bergerak seperti anak kucing yang gesit, meringkuk di bawah pelukan Dewa Perang. Setelah itu, aura putih tak terbatas meletus dari mereka. Energi Dewa Perang dan Dewa Kecepatan dalam sekejap mata menjadi lebih kuat. 2 lingkaran cahaya 5 cincin besar di belakang mereka bergabung di depan 4 dewa dosa yang mematikan. 9 surga guntur ilahi yang luar biasa ditutupi dengan warna putih tak terbatas yang muncul di depan mata mereka. Dia kemudian tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah itu,
4 dewa dosa yang mematikan secara mengejutkan melihat kepala harimau putih besar muncul di tengah langit. Di belakang macan putih itu, ada 3 pasang sayap, tubuh raksasa tanpa celah. Sepasang mata tinta hitam pekat yang dalam seperti jurang. Sebuah telapak tangan harimau besar ditembakkan dengan keras mengalahkan dewa guntur surgawi yang angkuh itu menjadi tusukan. Meskipun cakar harimau dibakar menjadi kepingan hitam, dewa petir ini juga akhirnya hancur. Lebih penting lagi, pada saat ini, di belakang tubuh besar macan putih, halo 9 cincin telah mekar. Dewa tingkat pertama, bagaimana 2 dewa tingkat kedua bisa bersatu dan menciptakan kekuatan dewa tingkat pertama? Ini terlalu tak terbayangkan. Tetapi tidak peduli seberapa tak terbayangkan situasinya, itu telah terjadi. Macan putih besar tiba-tiba menggeram dengan marah. Dewa emosi merasakan sedikit emosi kesemutan mengalir di seluruh tubuhnya. Setelah itu, suara dengan nada rendah terdengar di telinganya. Cepat pergi. Bawa Wutong bersamamu dan temukan ayah mertua. Cahaya putih yang intens tiba-tiba meledak. Harimau putih itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang tak tertandingi. Melesat ke langit melalui penghalang. Tidak bisa. Dewa keserakahan berteriak. Pada saat yang sama 3 dewa dosa mematikan lainnya mulai bergerak secara bersamaan. Semua mengembangkan kekuatan dewa mereka, ingin memblokir dewa perang dan dewa kecepatan agar tidak berubah menjadi macan putih. Mereka adalah 4 dewa tingkat pertama. Dewa perang dan dewa kecepatan untuk sementara mendapatkan kekuatan dewa tingkat pertama, tetapi masih belum cocok untuk 4 dari mereka. Tapi, tepat pada saat ini, mata vertikal besar mulai terlihat. Mata vertikal sepertinya telah melalui banyak kesulitan. 7 emosi menyala sekaligus di mata. Pupil pada mata vertikal kuning yang menyilaukan memiliki warna biru tua. Banyak sinar biru yang keluar dari mata vertikal kuning itu. Sekelompok lampu tajam berkumpul bersama. Lalu diubah menjadi palu kecil, terbang menjauh. Palu kecil ini dibagi menjadi 4. Melancarkan serangan mendadak terhadap 4 dewa dosa yang mematikan. Dengan 4 kekuatan dewa dosa mematikan tingkat pertama, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri tetapi menggunakan kekuatan dewa mereka sendiri untuk melawan dengan kuat. Di sisi lain, ketika palu kecil ini mendekat, ekspresi keempat dewa dosa yang mematikan berubah. Karena ini pada dasarnya bukanlah serangan dari kekuatan dewa tetapi kekuatan jiwa dewa. Dewa emosi tidak pernah menunjukkan kemampuannya di alam ilahi. Orang hanya tahu kemampuannya semua dari dunia fana. 4 dewa dosa yang mematikan pasti tahu dia masih dalam waktu rasa spiritual. Kekuatan rohnya sangat tangguh. Tapi mereka tidak akan membayangkan setelah menjadi Tuhan, rohnya bisa begitu menakutkan. Kegembiraan, kemarahan, kecemasan, kesedihan, ketakutan. Ketujuh emosi yang berbeda muncul di dalam 4 dewa asli. Untungnya, mereka dapat mengelola dosa asli, ketahanan emosional mereka jauh lebih kuat daripada dewa normal lainnya. Bahkan seperti ini, roh dewa yang kuat itu berubah menjadi palu, menamparkan secara agresif ke jiwa mereka. Tidak hanya 4 dewa dosa yang mematikan tidak dapat memperbaiki simpul di langit, tetapi sebaliknya. Transfer kekuatan mereka juga terputus, melemah sampai batas tertentu. Sebuah kata yang benar dalam nihility, Mindstorm. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh kolaborasi dewa emosi dan dewa kupu-kupu, yang sama seperti kolaborasi dewa perang dan dewa kecepatan, teknik perpaduan jiwa dewa. Teknik normal tidak berguna di sini. Namun, 2 teknik perpaduan jiwa dewa yang berbeda ditumpuk bersama oleh 2 kekuatan dewa, saling meningkatkan daripada meletus. Sesaat yang lalu, Mindstorm telah memblokir 4 dewa tingkat pertama. Melepaskan kekuatan dewa mereka, mata vertikal berevolusi secara tak terduga, hanya bayangan dewa kupu-kupu yang muncul secara ambigu. Saat ini, dia sedikit berbeda. Pupil birunya berubah menjadi hitam, yang lebih penting,
Sepasang sayap kupu-kupu di belakang punggungnya digantikan oleh kabut cahaya redup. Saat itu, ketika Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi berada di dunia fana, masing-masing dari mereka memiliki dua jenis jiwa bela diri. Oleh karena itu, jumlah teknik perpaduan jiwa dewa mereka berbeda dari Dewa Kecepatan dan Dewa Perang, yang hanya memiliki satu. Mereka bahkan punya 4. Kali ini adalah peleburan kedua seperti biasanya. Tarian solo yang keras, cahaya seduction. Dewa Kupu-Kupu bukanlah Dewa Kupu-Kupu yang sama seperti sebelumnya, tetapi merupakan dewi yang mereka ciptakan dari God Power Fusion. Dewi Cahaya, di langit. Dewi Cahaya menoleh, menatap tajam dan menatap orang-orang yang berdiri di tempat yang sama dengannya. Tapi dia memberikan pandangan lembut ke arah orang tuanya, dia mengatupkan giginya. Menggerakkan tubuhnya gelisah, berubah menjadi cahaya, menuju ke langit dan terbang pergi. Dewa Emosi sangat jelas jika mereka bersikeras untuk membawa orang tua mereka tidak akan bisa pergi. Mereka hanya bisa melarikan diri dari 4 dewa dosa yang mematikan terlebih dahulu, kemudian menyelamatkan keluarga mereka. Belum lagi, di alam ilahi, hukuman dewa tidak bisa diputuskan begitu saja. Hanya pengadilan publik dari Komite Alam Ilahi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Bahkan Raja Dewa tidak dapat mengubah hal ini. Oleh karena itu, setidaknya saat ini dia tidak perlu mempermasalahkan keselamatan keluarganya. Dewa Kecepatan bersama teknik penggabungan jiwa dewa, macan putih Netherworld. Mereka ingin mendekati simpul di langit.